إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas segala kebesaran dan keagungannya yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa bertakwa kepadanya dimanapun kita berada, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib bagi kita untuk senantiasa mengagungkannya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari pondasi-pondasi tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kebesaran, yang tak ada satu hamba pun yang dapat menandingi kekuasaan serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib untuk kita beribadah padanya dengan mengikhlaskan peribadatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka, orang-orang kafir, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Masuk juga di dalam ayat ini ialah orang-orang yang melakukan kesyirikan dari kalangan kaum muslimin, yang senang melakukan dosa-dosa dan maksiat, mengerjakan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kalaulah kita melihat tentang kebesaran serta kuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu akan menjadikan hati kita takut padanya, menjadikan hati kita tunduk dan patuh kepada perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mal kursiyyu fil arsy illa kahalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falatin minal ard.
Tidaklah kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan arsy-Nya, melainkan seperti gelang yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan tentang besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala yang mencakup alam semesta, diibaratkan seperti gelang yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Sedangkan padang pasir tersebut merupakan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala dibandingkan alam semesta. Kalaulah seandainya arsy Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk sangatlah besar, bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya? Sehingga tak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang berhak untuk kita ibadahi dengan semata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah zahir ataupun ibadah batin, ketika kita telah berupaya untuk ikhlas, kemudian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah tersebut sifatnya ibadah zahir ataupun ibadah batin. Banyak kita yang menyangka bahwasanya ibadah hanyalah sebatas ibadah-ibadah zahir saja. Namun kita banyak lalai dari ibadah yang sifatnya ibadah-ibadah batin, yaitu ibadah yang berkaitan dengan amalan hati. Dan di antara ibadah yang berkaitan dengan amalan hati ialah rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya haruslah senantiasa ada pada diri kaum muslimin, karena rasa takutlah yang menghalangi ia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan rasa harap ialah yang mencegah ia di dalam berputus asa dari rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Apakah mereka merasa bahwa mereka tidak disiksa? Apakah mereka merasa bahwa mereka merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang datang dengan tiba-tiba? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang merugi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang berputus asa dari rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-isyraku billah," yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, "wal ya'su min rauhillah," berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, "wal amnu min makrillah," dan merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita seorang muslim senantiasa menghadirkan rasa harap dan rasa takut pada diri kita. Lantas bagaimana cara kita merasasikan rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan, yang pertama, ketika kita melihat dosa-dosa kita, maka kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kerasnya azabnya. Kemudian kita hadirkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kondisi yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, maka kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menolak amalan ibadah ketaatan kita, dikarenakan kita kurangnya di dalam menjalankan hak-hak ibadah tersebut. Kemudian kita menghadirkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ketaatan kita. Kondisi yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambah serta melanggengkan nikmat tersebut.
dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut nikmat tersebut dari kita lantaran kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi min ayah wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian yang keempat, ketika kita berada pada kondisi Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan ganjaran pahala dari musibah tersebut. Kemudian kita hadirkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ujian tersebut dan memberikan kita pahala dari ujian tersebut. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan, orang-orang yang mengaku beriman, orang-orang yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia senantiasa menghadirkan rasa takut dan rasa harap ia kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua kondisinya, yang dengannya akan tercapai kebahagiaan kehidupan, akan tercapai keberkahan kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bertambah pengagungan kita kepadanya. Begitu juga dengan rasa takut dan rasa harap, semoga bisa terrealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak menjadikan ia berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat khatib sampaikan. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wal haram wal adzabil qabr. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliwa wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.